Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok A3 akan menjelaskan perbandingan perusahaan modal antara PT Astra Argo Lestari Tbk dengan New York Stock Exchange. Saya akan menjelaskan tentang bentuk perusahaan dari PT Astra Argo Lestari. Bentuk perusahaan dari PT Astra Argo Lestari adalah perseroan, yang sebelumnya merupakan merger dari beberapa perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan di Indonesia sejak 30 tahun yang lalu. Nah, sedangkan bentuk perusahaan dari New York Stock Exchange itu berupa merger dan merupakan salah satu bursa saham dari penggabungan antara New York Stock Exchange dengan perusahaan bursa saham elektronik yang sepenuhnya itu yaitu Euronext. Jenis perusahaan Argo. Industri perkebunan di Indonesia sejak lebih dari 30 tahun yang lalu berawal dari perkebunan ubi kayu, kemudian mengembangkan tanaman karet. Hingga pada tahun 1984 dimulailah budidaya tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau. Jenis perusahaan NIS. Sebagai bursa saham utama pertama di AS, bahwa perusahaan publik berusia tua terdaftar di bursa ini. Organisasi swasta menjadi entitas publik pada tahun 2005 menyusul akuisisi bursa perdagangan elektronik Archipelago. Perdagangan di lantai bursa dilakukan dengan sistem lelang. Harga saham per hari New York Stock Exchange yaitu berkisaran pada harga 5.351,34 US dollar. Dengan harga saham tertinggi yaitu pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan harga saham sebesar 5.495,45 US dollar. Dan harga saham terendah yaitu pada tanggal 28 September 2020 sebesar 5.151,96 US dollar. Jika kita lihat pada tanggal 26 Oktober 2020, harga saham NYSE yaitu sebesar 5.313,88 US dollar. Yang hal itu menunjukkan penurunan sebanyak minus 2,08% jika dibandingkan pada tanggal 23 Oktober 2020 yang harga sahamnya sebesar 5.426,68 US dollar. Harga satu lot saham dalam Astra Argo Lestari yaitu satu lot sama dengan 100 lembar saham, di mana harga perkiraannya dalam harga right issue emiten sekitar Rp13.260 hingga Rp12.431. Sedangkan di New York Stock Exchange harganya yaitu minimum $1 per lembarnya. Pemegang saham Astra Argo Lestari adalah PT Astra International Tbk dengan persentase sebesar 79,68%. Sedangkan New York Stock Exchange karena merupakan anak dari Intercontinental Exchange, di mana saham tersebut dipegang oleh The Vanguard Group Inc. dengan persentase sebesar 7,27%. Oke, jadi kali ini saya akan mencoba untuk menganalisis bagaimana sih perkembangan harga saham yang terjadi pada PT Astra Argo Lestari Tbk dan juga pada New York Stock Exchange. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu mulai dari PT Astra Argo Lestari. Oke, jadi dalam 5 tahun terakhir ini, perkembangan harga saham mengalami penurunan dan sesekali mengalami kenaikan. Harga saham pada PT AALI ini mengalami harga tertinggi pada tanggal 6 November 2015. Itu berarti pada grafik yang paling kiri sendiri, itu berarti menunjukkan bahwa grafik sebelum 5 tahun ini, berarti kayak 6 atau 7 tahun terakhirnya itu membuktikan bahwa grafik itu lebih tinggi daripada 5 tahun ini. Nilainya berapa? Nilainya sebesar Rp19.063,76. Kemudian, harga saham pada PT ALI ini mengalami penurunan drastis ketika pandemi COVID-19 mulai melanda di Indonesia. Tentu, COVID-19 di Indonesia itu menjadi momok tersendiri bagi perekonomian di Indonesia. Penurunan drastis ini dimulai pada tanggal 3 Januari hingga puncaknya terjadi pada tanggal 20 Maret tahun 2020. Bisa dilihat pada grafik tersebut, pada tahun 2020 sempat mengalami kenaikan pada awal-awal banget itu, kemudian melorot langsung drastis, dimulai dari tanggal 3 Januari 2020 hingga pada tanggal 20 Maret 2020 mencapai titik terendahnya, dengan harga nilai saham hanya senilai Rp4.730. Akan tetapi, harga saham mulai bangkit lagi sejak saat itu, walau tetap adanya sesekali penurunan terjadi. Saat kelompok kami membuat ini, harga saham per tanggal 26 Oktober tahun 2020 mencapai harga Rp10.550.
Oke, kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk menganalisis grafik pada New York Stock Exchange. Pada grafik New York Stock Exchange ini, kita bisa menganalisa dalam 4 tahun terakhir. Dalam 4 tahun terakhir ini, harga sahamnya cenderung stabil dan mulai mengalami peningkatan sejak 2 November 2016. Walau ada penurunan signifikan dalam 2 periode. Harga saham pada New York Stock Exchange ini mencapai nilai tertingginya pada tanggal 24 Januari 2018, yaitu dengan harga sebesar Rp6.213,59. Kemudian, penurunan signifikan pertama itu bisa terjadi itu pada tanggal 21 Desember 2018. Pada grafik sendiri bisa terlihat bahwa pada menjelang mendekati tahun 2019, grafik saham mencapai penurunan secara drastis itu pada tanggal 21 Desember itu, dengan nilai saham hanya sebesar Rp4.711,09. Kemudian sejak saat itu nilai sahamnya mulai kembali bangkit lagi dan mulai normal lagi, walau sesekali mengalami penurunan tetapi tidak juga banyak peningkatannya. Kemudian pada periode kedua ini terjadi penurunan juga, yaitu pada saat pandemi COVID-19 mulai terjadi. Oke, tentu saja pandemi COVID-19 selain di Indonesia, tentu saja di dunia itu sangat berdampak sekali bagi perekonomian di dunia. Bisa terlihat sendiri, nilai saham pada grafik tersebut mengalami penurunan secara drastis dan gila-gilaan. Dan nilai sahamnya ini mencapai penurunan pada titik terendahnya pada tanggal 20 Maret 2020 dengan nilai sebesar hanya Rp3.801,05. Penurunan itu dalam grafik itu tentu saja terlihat sekali mulai terjadi tanggal 2 Maret 2020 hingga puncaknya itu pada tanggal 20 Maret tadi. Sejak saat itu, nilai saham pada PT NYSE ini mulai mengalami kenaikan kembali. Dan kini per tanggal 26 Oktober tahun 2020 memiliki nilai saham sebesar Rp5.426,68. Lalu, bagaimana cara kerja NYSE? Perdagangan di lantai bursa dilakukan dengan sistem lelang ganda, ditangani oleh pialang yang mewakili pembeli dan menjual dan oleh spesialis. Spesialis bertanggung jawab untuk menjaga agar pasar tetap aktif dan tertib, berfungsi sebagai perantara dalam transaksi antara penjual dan pembeli. Spesialis juga memiliki hak untuk menggunakan uang perusahaan untuk menahan nilai sekuritas. New York Stock Exchange memulai operasi dengan 5 sekuritas atau efek, yang meliputi 3 obligasi pemerintah dan 2 saham bank. Broker secara aktif melakukan perdagangan saham di lantai NYSE. Pembeli dan penjual melelang sekuritas dengan harga tertinggi. Pialang mewakili entitas yang membeli saham, entah itu dari perusahaan pialang retail ataupun juga investor institusi seperti dana pensiun. Pialang menetapkan harga penawaran yang merupakan harga yang bersedia Anda bayar untuk persediaan. Saat ini ada 20 pos di lantai bursa, yang masing-masing memiliki hingga 30 sektor. Satu broker memimpin sekitar 30 saham. Sebagai aturannya, seorang broker adalah spesialis yang memiliki pengalaman luas di bursa saham. Aktivitas bursa NYSE saat ini bersifat internasional. Ekonomi banyak negara, termasuk yang besar seperti Cina, Rusia, bergantung pada keberhasilan kerja NYSE. Kegiatan NYSE ini seperti bursa saham lainnya di dunia ditujukan khusus untuk pengembangan ekonomi dunia secara keseluruhan, tanpa membagi perusahaan dan saham di seluruh dunia, benua, dan negara bagian. Jadi cara operasional Asta Argo Lestari ini didukung dengan Presiden Direktur Asta Argo Lestari, Santosa, yang berperan aktif dalam pencapaian perusahaan yang sustain. Green Exit yang dilakukan oleh Santosa ialah menjalin kerjasama strategis dengan 54.000 petani kelapa sawit setempat yang menjual hasil tanamannya kepada Asta Argo Lestari. Kemudian, perusahaan memberikan pelatihan tentang cara meningkatkan produksi dan menjalankan praktik-praktik berkelanjutan. Asta Argo Lestari terus melakukan inovasi operasional perusahaan dengan memanfaatkan kemajuan dan keunggulan teknologi 4.0, yaitu dengan mengembangkan beberapa aplikasi berbasis digital untuk mempermudah dan meningkatkan kinerja perusahaannya. Di antaranya ada 3 aplikasi. Yang pertama, MELI, yaitu Mill Excellence Indicator. Yang kedua, Amanda, aplikasi Mandor. Dan yang ketiga adalah Dinda,
yaitu Daily Indicator of Astra Argo. Aplikasi Meli ini berguna untuk memasok data yang tepat dan akurat mengenai indikator-indikator yang ada di pabrik kelapa sawit. Pasokan data ini sangat diperlukan untuk melakukan analisa dari permasalahan yang ada di pabrik. Lalu aplikasi Amanda untuk menjawab tantangan pelaksanaan kegiatan operasional yang sesuai dengan standar Astra Argo. Dan aplikasi yang ketiga yaitu Dinda yang fokus pada pengembangan satu ST Santosa model sistem, yaitu yang mendukung operational excellence. Jadi, semua aplikasi yang dikembangkan Astra Argo ini dioperasikan melalui Operation of Astra Argo yang merupakan sistem induk dengan basis informasi real time. Oke, jadi untuk NYSE, penyaluran dananya itu dapat berasal dari berbagai pendapatan, yaitu berasal dari pendapatan biaya transaksi, pendapatan biaya pencatatan, data fee revenue, pendapatan perangkat lunak dan teknologi, pendapatan pendaftaran dan pengatur biaya, dan juga pendapatan layanan tata kelola NYSE. Astra Argo Lestari itu menyalurkan dananya dari perseroan dari hasil PUT, yaitu penawar umum terbatas, serta dikurangi oleh komisi, biaya, imbal, jasa, dan beban emisi lainnya, dan akan digunakan untuk pembayaran utang dari revolving loan yang masih berjalan hingga sampai saat ini. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PUTI ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dasar pasar modal yang berlaku di Indonesia. Nah, seseorang bertanggung jawab atas relasi penggunaan dana yang diperoleh dari PUTI ini akan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada pemegang saham dalam RUPS, perseorangan, dan lembaga OJK sesuai dengan peraturan OJK nomor 30. Stigma Argo. Dampak negatif yang mungkin timbul diantaranya melalui proses pengolahan limbah hingga di bawah ambang batas serta kampanye pengurangan emisi gas buang kendaraan bermotor. Kemungkinan timbul dari kegiatan usahanya, baik yang terkait dengan kegiatan usaha bidang otomotif, tambang maupun perkebunan. Stigma Yes. Investor berinvestasi pada suatu negara dengan proteksi terhadap dirinya dalam berinvestasi rendah, maka rasa tidak aman dan yang timbulnya dapat menjadi penyebab nilai investasi pada negara tersebut rendah. Investasi yang ditanamkan oleh investor dapat dilakukan pada bursa lokal maupun bursa asing. Salah satu pertimbangan yang dilakukan investor ketika melakukan investasi pada suatu perusahaan adalah proteksi yang dilakukan pada negara asal perusahaan tersebut. Proteksi terhadap investor dapat tercermin dari legal sistem yang ada pada suatu negara. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.